Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video vlog saya. Di video kali ini saya mau membahas kesalahan-kesalahan sepele saat membuat bakso, khususnya buat pemula ya guys. Kalau yang udah master mah nggak usah nonton video ini guys, di skip aja. Jadi ini saya buat para pemula. Jadi banyak kadang kesalahan sepele itu lupa ya guys, karena tidak tahu. Oke, sebelum saya bahas videonya, seperti biasa, like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Kesalahan sepele saat membuat bakso buat pemula. Yang pertama, tidak menggunakan daging sapi yang segar. Jadi biasanya para pemula itu karena nggak tahu ya guys, karena nggak tahu mana daging sapi yang segar, mana daging sapi yang bau ya guys. Daging sapi yang beku itu belum tentu bau ya guys. Daging sapi yang beku itu belum tentu bau. Jadi intinya daging sapi yang tidak segar ya daging yang bau. Karena kalau kita menggunakan sapi yang tidak segar itu akan mempengaruhi rasa dan aroma bakso tersebut ya guys. Jadi pada saat bakso direbus atau dibelah itu wanginya nggak sedap, nggak harum. Jadi disarankan memilih daging sapi yang segar. Yang segar itu yang tidak bau. Jadi kalaupun beku itu, kalau tidak bau tetap dinamakan daging segar ya guys. Itu pengalaman saya. Satu, harus pakai daging yang segar. Oh guys, yang kedua, kesalahan sepele yang kedua itu buat para pemula biasanya menggunakan perbandingan antara daging dan tepung itu asal-asalan ya guys. Asal-asalan di sini tuh maksudnya perbandingannya itu tidak sesuai. Jadi antara perbandingan daging sapi dan tepungnya itu tidak pas ya guys. Kalau perbandingannya itu asal-asalan, nanti hasil baksonya itu biasanya nggak kenyal dan lembek. Jadi di warung bakso saya sendiri itu saya menggunakan rasio perbandingan daging sapi 1 kilo, tepungnya saya pakai 1 on atau 100 gram. Itu di warung saya sendiri ya guys. Jadi saya setiap hari itu giling 15 kilo daging. Saya pakai tepungnya itu 1,5 kilo.
setengah tepung ya guys, tepung sagu. Jadi baksonya itu renyah, kenyal, dan nggak lembek. Itu kalau di warung saya. Itu yang kedua. Rasionya itu rasio perbandingan antara daging dan tepung harus pas. Di warung saya sendiri, saya pakai, menurut saya yang pas itu saya pakai 1 kilo daging, 100 gram tepung atau 1 on tepung. Yes, yang ketiga itu hal sepele itu karena tidak menggunakan batu es atau menggunakan batu es tapi batu esnya kurang. Itu guys, kesalahan sepele guys. Jadi pada saat kita giling bakso itu, fungsi dari batu es tersebut itu fungsinya melarutkan bumbu dan menstabilkan suhu pada daging. Karena mesin giling itu kan panas ya guys. Jadi fungsi batu es itu sangat penting pada gilingan. Tidak boleh kurang ya guys. Karena kalau kurang itu nanti protein pada daging itu akan hancur karena kena panasnya mesin giling. Jadi kalau nggak pakai batu es nggak bagus, kurang batu es juga nggak bagus, kelebihan batu es juga nggak bagus ya guys. Cukup batu esnya tuh cukup, tidak terlalu dingin di adonan itu. Dan jangan pakai air es. Ingatkan, harus batu es, bukan air es ya guys. Itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat, biasanya itu kesalahan sepele buat para pemula itu menggunakan garam halus, sedangkan bakso harus menggunakan garam kasar. Karena fungsi garam kasar itu supaya adonnya kenyal. Jadi biasanya buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang pemula ya guys, pengen belajar di rumah, ada mesin sendiri, mesin gilingnya mungkin ya guys, yang ini itu dia pakai garam biasa, garam halus. Jadi si adonan itu nggak kenyal nantinya, jadi kayak donat, lembek. Pas dimakan itu lembek, nggak kenyal. Itu fungsi garam itu sangat penting pada saat membuat bakso. Nah guys, intinya yang keempat, harus pakai garam kasar, jangan pakai garam halus. Selanjutnya, kesalahan yang sepele menurut saya itu buat para pemula itu, yang kelima, tidak menggunakan air yang mendidih dengan sempurna. Jadi kalau bikin bakso itu ya guys, kalau mau nyetak bakso itu, air itu harus mendidih sempurna ya guys. Setelah itu baru kita matikan, baru kita mulai cetak bakso. Tidak apa-apa dimatikan aja. Intinya air harus benar-benar mendidih. Kemudian kompor kita matikan, langsung proses pencetakan. Oke guys, itu kesalahan sepele menurut saya buat para pemula, karena saya mengalami sendiri ya guys. Sebelumnya itu saya
banyak sekali kesalahan-kesalahan seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan 8 tahun bakso saya juga lancar ya guys. Alhamdulillah. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat buat para pemula yang ingin bertanya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dan bisa membantu berdasarkan pengalaman saya membuat bakso. Oke, yang suka sama videonya like, share, komen, subscribe ya guys, dan nyalakan loncengnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.